Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel kami Bidan Hebat. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal UKOM subtema remaja. Jadi, masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan kesehatan reproduksi dan sebagai seorang bidan, pemahaman mendalam tentang perubahan fisik dan psikologis yang dialami remaja sangatlah krusial. Ayo kita bahas soal-soal yang sering muncul lengkap dengan tips cara menjawabnya dengan tepat. Tetap bersama kami. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk catat hal-hal yang penting yang mungkin bisa keluar di saat ujian nanti ya. Siapkan diri kalian untuk sukses di uji kompetensi kebidanan. Mari kita mulai. Contoh soal 1. Triknya adalah kita baca poin soal terlebih dahulu. Soalnya adalah, apakah tanda perkembangan yang paling tepat pada kasus tersebut? Selanjutnya kita baca kasusnya. Seorang remaja umur 13 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan kulit berjerawat. Hasil anamnesis, payudara dan pinggul membesar sehingga merasa malu dan tidak nyaman. Hasil pemeriksaannya keadaan umum baik, tensi darah 120/80 mm Hg, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan pernafasannya 24 kali per menit. Pada soal ini, kita tekankan pada tanda perkembangan yang paling tepat. Jadi, dari kasus tersebut, tanda-tanda perkembangan yang paling tepat adalah, nah, jawabannya adalah untuk A, pubertas. Kita bahas terlebih dahulu satu-satu ya. Nah, pubertas adalah tahap perkembangan ketika seorang anak mulai mengalami perubahan fisik yang membuatnya menjadi matang secara seksual. Nah, pada anak perempuan, ini biasanya ditandai dengan menstruasi pertama atau menarche. Nah, di poin kasus di atas dijelaskan bahwa tanda-tanda pubertas adalah menstruasi. Nah, tapi pada kasus di atas tidak ada penjelasan tentang kapan dia terjadi menstruasi, seperti itu ya. Jadi jawaban A salah. Sedangkan jawaban B, pubertas dini. Pubertas dini ini merupakan seseorang anak yang memasuki pubertas lebih awal dari usia normal, yaitu biasanya usia 8 tahun pada anak perempuan dan sebelum usia 9 tahun pada anak laki-laki. Nah, tidak ada keterangan di atas pada kasus tersebut tentang pubertas dini. Jadi, jawaban yang B salah. Untuk jawaban C, pubertas prikuk. Pubertas prikuk ini adalah nama lain dari pubertas dini. Jadi pengertian dari pubertas prikuk sama seperti jawaban poin B, pubertas dini. Seperti itu. Jawaban A tadi sudah salah, permutil B salah, C salah, sedangkan selanjutnya jawaban D, ciri-ciri kelamin primer. Nah, ciri-ciri kelamin primer adalah struktur fisik yang berhubungan langsung dengan reproduksi. Nah, pada perempuan ini mencakup ovarium, perkembangan tuba falopi, uterus, vagina, sedangkan pada laki-laki di situ termasuk perkembangan testis, penis, skrotum, dan prostat. Nah, seperti itu. Jadi, karena di atas tidak menjelaskan tentang ciri-ciri perkembangan kelamin primer, berarti jawaban D salah. Untuk jawaban E, ciri kelamin sekunder. Apa saja sih ciri kelamin sekunder? Ciri kelamin sekunder menyangkut perubahan fisik yang terjadi selama pubertas, seperti perubahan pembesaran payudara,
pinggul, dan perubahan kulit seperti berjerawat. Nah, jawaban E ini terkait dengan tanda-tanda perkembangan fisik yang terjadi selama pubertas. Nah, karena pertanyaannya tadi adalah apakah tanda perkembangan yang paling tepat? Jadi jawaban yang paling tepat adalah ciri kelamin sekunder. Oke. Next, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, untuk kasusnya, seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, BB-nya 55 kg, tensi darahnya 110 per 70 mm Hg, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhunya normal 36,5 derajat Celcius, dan terjadi pembasaran payudara normal. Sedangkan benjolan payudara tidak terdeteksi atau negatif, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Jadi, karena yang ditanya adalah diagnosis, kita bahas satu-satu. Untuk jawaban aminore. Nah, aminore adalah seorang remaja perempuan yang tidak pernah mengalami menstruasi selama 3 bulan berturut-turut. Sedangkan hiperminore sendiri yaitu pendarahan haid yang lebih banyak dan lebih lama dari menstruasi normal. Nah, biar lebih jelas kita lihat tabel berikut ya. Untuk hiperminore, jadi lama haidnya biasanya lebih dari 7 hari dengan pendarahan 80 cc atau jika difrekuensikan dengan ganti pembalut lebih dari 5 pembalut per hari. Sedangkan hipomenoria, biasanya lama haidnya kurang dari 2 hari. Nah, pendarahannya kurang dari 35 cc. Sedangkan frekuensi pengganti pembalutnya kurang dari 2 kali per hari. Kita bahas lagi tentang polimenoria. Nah, apa sih polimenoria ini? Polimenoria adalah kondisi siklus menstruasi yang lebih pendek atau lebih cepat 21 hari. Sedangkan untuk jumlah pendarahan sendiri normal, volumenya sama, normal biasanya ganti pembalutnya hanya 3 kali per hari. Sedangkan oligomenoria, oligomenoria adalah gangguan menstruasi yang siklusnya memanjang lebih dari 35 hari. Nah, jika kembali pada soal pernyataan kasus di atas, jadi anak tersebut dalam 1 bulan berlangsung 2 kali. Ganti pembalut 3 kali per hari, berarti pendarahannya normal. Permasalahannya adalah keluhan haidnya dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Jadi kasus tersebut termasuk di polimenoria karena gangguan menstruasinya siklusnya lebih pendek atau lebih cepat 21 hari. Jadi jawaban yang benar adalah E. Oke, selanjutnya untuk contoh soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, apakah penata laksanaan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kita baca kasusnya.
Seorang remaja umur 17 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan haid lebih dari 17 hari. Nah, hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari. Darah bergumpal. Sedangkan hasil pemeriksaannya, tensi darah 110/70 mm Hg, najinya 86 kali per menit, sedangkan pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 36,50 Celcius, tinggi badannya 150 cm, berat badannya 55 kg. Pada palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Jadi pada pemeriksaan TTV-nya normal dan pemeriksaan fisiknya, permasalahannya adalah haidnya lebih dari 17 hari dan pendarahannya banyak. Pembalutnya memang 4 kali per hari gantinya. Tapi poin di sini darahnya bergumpal. Jadi penelaksanaan yang paling tepat adalah jawabannya kita baca dulu yang A, melakukan konseling gizi. B, memberikan edukasi personal hygiene. C, memberikan suplemen penambah darah. D, melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. E, mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Nah, kita tahu bahwa kewenangan bidan adalah pada aspek promosi, prevensi, dan deteksi dini pada kesehatan reproduksi. Nah, pada kasus tersebut, menstruasi lebih dari 17 hari. Nah, sedangkan normalnya menstruasi adalah 2-7 hari. Lama menstruasi yang lebih dari 15 hari menunjukkan kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena pada kasus ini diagnosanya adalah karena ini 17 hari dengan darah bergumpal berarti hipermenore. Jadi jawaban yang paling tepat adalah melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Oke, selanjutnya untuk soal keempat. Seorang perempuan usia 16 tahun datang ke BPM mengeluh khawatir dengan kondisi payudara yang sering terasa berat dan menegang. Hasil pemeriksaan tensi darah 110/70 mm Hg. Nadi 82 kali per menit, sedangkan suhu 36,8 derajat Celcius, tinggi badan 155 cm, BB-nya 56 kg. Pada pemeriksaan palpasi payudara tidak ditemukan benjolan maupun pembesaran kelenjar. Nah, pertanyaannya, intervensi bidan yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah, jadi pada kasus tersebut, pada pemeriksaannya tidak terjadi hal-hal yang abnormal. Jadi pada TTV-nya juga normal, pada pemeriksaan inspeksi payudaranya juga tidak ditemukan benjolan atau pembesaran kelenjar. Nah, pada pilihan jawaban 5, kita baca terlebih dahulu untuk jawaban A. Anjurkan untuk melakukan sadari jika ada keluhan. B. Anjurkan untuk melakukan sadari setiap hari saat mandi. C. Anjurkan untuk melakukan sadari saat masa menstruasi. D. Anjurkan untuk melakukan sadari setelah masa menstruasi selesai. Dan E. Anjurkan untuk melakukan sadari menjelang masa menstruasi dimulai. Kita bahas terlebih dahulu bahwa seseorang perempuan yang telah masuk masa pubertas terjadi perubahan-perubahan, baik itu perubahan hormon yang mempengaruhi juga sistem reproduksinya. Jadi perkembangan hormon, peningkatan hormon sistem reproduksi terutama estrogen ini akan menyebabkan pembesaran payudara, juga penimbunan lemak pada payudara,
serta perubahan-perubahan organ reproduksi pada wanita tersebut. Nah, tetapi pada satu kasus tertentu, pembesaran payudara juga merupakan indikasi keganasan. Oleh karena itu, kita disarankan untuk selalu memberikan konseling kepada pasien untuk melakukan sadari sesering mungkin. Nah, kapan dilakukan sadari? Pemeriksaan sadari dilakukan hari ke-7 sampai hari ke-10 dari hari pertama menstruasi. Nah, bagaimana pemeriksaannya? Cara pemeriksaan yang tepat adalah berbaring di tempat tidur, kita angkat lengan kanan bergantian dengan lengan kiri, lengan kanan diangkat di atas kepala, dan bisa kita lihat bentuk payudaranya, bisa kita raba dengan menggunakan tangan kiri, apakah ada benjolan di situ, bisa dengan dipencet sedikit, seperti itu ya. Tindakannya bergantian di payudara kiri, sama seperti cara pemeriksaan payudara yang kanan, jadi lengan kirinya diangkat di atas kepala, dan bisa kita lakukan pemeriksaan. Nah, jika kembali pada soal, berarti jawaban yang tepat adalah D. Anjurkan untuk melakukan sadari setelah masa menstruasi selesai. Seperti itu. Oke. Bisa kita lanjut ke contoh soal kelima. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BBM dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Nah, hasil anamnesis, darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali per hari, hasil pemeriksaan tensi darah 110/70 mmHg, nadinya 88 kali per menit, sedangkan abdomen tidak teraba massa. Nah, tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Bilang jawabannya ada 5. Yang A, memberikan analgetik, B, menganjurkan olahraga ringan, C, menjelaskan fisiologis terjadinya nyeri, D, melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, dan E, merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang paling tepat atau paling lengkap. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B, menganjurkan olahraga ringan. Kita ketahui bahwa olahraga ringan seperti jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah, sehingga nyeri haid dapat segera membaik. Nah, olahraga ringan ini juga baik dilakukan sebelum haid untuk mencegah terjadinya nyeri haid. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Next, soal berikutnya. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BBM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri, hasil pemeriksaan tensi darahnya 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pilihan jawaban ada A, meminta dukungan keluarga pasien, B, memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik, C, melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, D, merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap, sedangkan E,
keterangan tertulis terkait penolakan pemeriksaan. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36, yaitu hak pasien adalah setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, dan juga memperoleh informasi tentang data kesehatannya, termasuk di satu tindakan yang akan dilakukan, pengobatan yang akan diberikan, seperti itu. Jadi jawaban yang paling benar adalah memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik agar tidak terjadi penolakan pada tindakan yang akan dilakukan bidan. Karena biasanya penolakan dari seorang pasien ini dikarenakan kurangnya informasi terkait pengetahuan pasien tentang tujuan pemeriksaan fisiknya. Seperti itu. Ya. Oke, cukup. Thank you very much. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa membantu untuk menjawab soal UKOM pada tes UKOM yang akan diikuti para bidan-bidan. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe agar terus memberikan semangat untuk saya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk bidan-bidan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.